Halo sahabat trader, kembali lagi dengan saya Ardi Novianto Putra, instruktur edukator dari XM Indonesia. Ketika teman-teman membaca berita forex atau berita ekonomi, biasanya sering muncul kata hawkish dan dovish dalam kaitannya dengan kebijakan sentral atau ungkapan pejabat bank sentral tertentu. Istilah dovish dan hawkish itu memang diambil dari dua binatang terbang, yaitu merpati dan elang. Nah, dovish itu berasal dari kata dove yang artinya burung merpati, sedangkan hawkish itu berasal dari kata hawk alias burung elang. Dua binatang ini itu merepresentasikan dua hal yang berlawanan. Dovish itu adalah simbol dari binatang yang jinak, penurut, dan identik dengan terbang sampai ke ketinggian yang tertinggi. Sebaliknya, hawkish adalah simbol yang menyerang dan terbang menukik ke bawah untuk meraih mangsanya. Secara umum, dovish dan hawkish itu lebih merupakan sinyal, indikator, dan peringatan sebelum terjadinya situasi yang disebut dengan bullish dan bearish. Karena itu istilah dovish dan hawkish sering muncul justru pada saat bank sentral itu bersikap. Seperti The Fed, Bank of England, Europe Central Bank, Bank of Japan, dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya apa sih arti dari hawkish dan dovish dalam trading forex ini? Nah, pertama kita akan membahas mengenai pengertian dari hawkish. Dalam hal kebijakan bank sentral, hawkish adalah kecondongan untuk menaikkan suku bunga atau melakukan kebijakan moneter yang ketat. Misalnya dikatakan kalau Federal Reserve menyampaikan pesan hawkish, berarti Bank Sentral Amerika menyiratkan mereka akan menaikkan suku bunga atau menaikkan suku bunga dalam tempo yang lebih cepat dari yang sebelumnya diperkirakan. Secara teoritis, kenaikan suku bunga itu biasanya dianggap positif oleh investor karena akan meningkatkan imbal hasil yang diterima jika mereka menyimpan dana di suatu negara. Makanya menyusul pesan hawkish dari bank sentral, biasanya nilai tukar mata uang dari negara yang terkait itu akan menguat dan terapresiasi. Tapi ini hanya berlaku jika pesan hawkish itu belum diperkirakan oleh pasar. Jadi beritanya itu mendadak. Jika pasar sudah memperkirakan pesan hawkish ini, maka himbauan dari bank sentral itu akan tidak banyak dampaknya bagi pergerakan mata uangnya. Lalu pengertian tentang dovish itu kebalikan dari hawkish. Arti dovish adalah kecenderungan untuk menunda kenaikan suku bunganya atau melakukan kebijakan moneter yang longgar. Misalnya dikatakan kalau Europe Central Bank mengindikasikan pandangan dovish, berarti Bank Sentral Eropa itu cenderung untuk menunda kenaikan suku bunganya atau justru ingin menurunkan suku bunga, menambah stimulus moneter atau melakukan variasi kebijakan moneter yang longgar. Apabila kebijakan moneter yang longgar itu dilaksanakan, maka jumlah uang yang beredar akan meningkat. Sementara imbal hasil bagi investor kemungkinan akan menurun. Oleh karenanya, nilai tukar mata uang dari negara yang terkait itu bakalan cenderung melemah atau terdepresiasi. Selain itu, pesan dovish itu identik dengan kondisi ekonomi negara yang kurang stabil atau masih buruk, sehingga apabila pejabat bank sentral itu mengungkapkan pernyataan yang dovish, maka dapat ditanggapi sebagai ungkapan ketidakyakinan yang mengakibatkan kepercayaan investor pada negara tersebut itu berkurang. Tapi ada kalanya bank sentral itu justru sengaja menurunkan suku bunganya karena menganggap bahwa nilai tukar mata uangnya itu sudah terlalu tinggi sehingga memperburuk daya saing ekspor dari perdagangan internasional, yang dapat diartikan bank sentral sengaja menyampaikan pesan yang dovish. Contohnya dilakukan oleh Bank Sentral Jepang pada kurun waktu antara tahun 2015 sampai 2017. Karena nilai tukar yen itu dianggap terlalu tinggi sehingga membuat produk-produk dari Jepang itu susah bersaing dengan produk-produk dari luar negeri. Jadi kesimpulannya, baik pesan hawkish maupun dovish itu biasanya diperhatikan oleh trader forex, khususnya bagi pengguna analisa fundamental. Dalam jangka pendek, suara dari bank sentral itu bisa melonjakkan atau menjatuhkan nilai tukar dari suatu mata uang. Sedangkan dalam jangka panjang bisa memberikan petunjuk mengenai kebijakan yang akan dilaksanakan oleh
suatu negara di masa depan. Termasuk kapan menaikkan atau menurunkan suku bunga, besaran perubahan hingga berapa kali akan dilakukan dalam 1 tahun. Investor besar juga menggunakan petunjuk ini sebagai bahan untuk pengambilan keputusan saat menyusun portofolio mereka. Meskipun demikian, bukan berarti dovish itu selalu menguntungkan dan hawkish selalu merugikan. Tergantung pada situasi dan posisinya. Karenanya penting bagi para pelaku pasar untuk dapat membaca kedua indikator ini. Nah, jadi seperti itu untuk sharing di video kali ini. Dan buat teman-teman, jangan lupa subscribe channel XM Indonesia, nyalakan juga notifikasi loncengnya supaya teman-teman bisa tidak ketinggalan video-video edukasi dari channel XM Indonesia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.